Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina. Awalnya ide untuk membuka parcel ini juga berawal dari inspirasi yang saya dapat dari adik saya, yang memang setiap tahun itu kita melakukan pembuatan parcel di Pontianak. Nah, kebetulan tahun ini karena memang kita tidak bisa pulang, karena memang pandemi sedang melanda, akhirnya kita pun terdiam diri di dalam rumah, terkungkung di dalam rumah. Namun suatu saat ketika hati sedang galau, hati sedang risau, bingung apa yang harus dilakukan, sementara tagihan-tagihan kita menunggu karena kita memang punya tim yang harus tetap kita selamatkan. Akhirnya kita dalam kegalauan, Allah membukakan pintu dengan melakukan satu prosesi yang kita kenal dengan nama Garputala. Nah, Garputala ini adalah satu metode yang kita dapatkan dari pembelajaran dari Magnet Rizky. Dari situ saya mendapatkan inspirasi untuk ketika membuka Al-Quran, kemudian mendapatkan pesan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat ayat-ayat sucinya. Saya mendapati ayat yang mengatakan bahwa katakanlah, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Dialah Allah. Dari situ hati saya bergetar. Saya merasakan bahwa selama ini terlalaikan, selama ini lalai ya, berpikir hanya itu saja. Dan ternyata saya yakin dari situ, saya sangat meyakini bahwa Allah memberikan rezeki itu tidak hanya dari satu sumber, bukan hanya dari sumber-sumber yang selama ini sudah kita jalani, baik itu di syariah yang sudah selama ini kita jalani maupun di OK Solution. Nah, kemudian bersama dengan itu, suami pun juga melakukan Garputala dan ternyata kami berdua mendapatkan ayat pesan-pesan cinta itu yang mirip sama-sama ayat tentang rizki. Karena memang ketika itu kita memang sedang galau seputar tentang perputaran cash flow, kemudian perputaran bisnis kita. Sementara kita juga punya tanggung jawab dengan tim-tim kita dan kita ingin merangkul semuanya. Kita ingin semua tim selamat gitu. Akhirnya dari situ kita pun berpikir kita harus mencari cara lain, kita harus mencari metode lain yang bisa menyelamatkan kita semua. Nah, pikiran pun bergerak. Akhirnya kita mencari apa yang bisa kita lakukan. Mulailah menganalisis apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan dari pengalaman apa yang sudah pernah kami lakukan kita eksplor. Mulai dari ide pertanian, ide membuat beberapa produk, kemudian ide untuk mendistribusikan. Banyak ide yang sudah kita coba dan kita sendiri langsung lakukan. Jadi sekitar 2 pekan WFH, kita sudah mulai bergerak, sudah mulai keluar dari rumah karena pertama kita juga tidak bisa berdiam diri, sementara banyak tanggung jawab yang kita rasa kita harus lakukan itu gitu. Kemudian di samping itu kita juga tidak betah juga di rumah karena bukannya tidak betah, tidak mengindahkan dari ulul amri ya, tapi karena memang kita harus menemukan ide baru, kita harus menyelamatkan tim kita. Nah, dari situ Allah memberikan ide, dapatlah messenger dari adik saya yang memang sudah selama ini beliau minta dibantu untuk mencarikan barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan parcelnya. Saya pun berpikir kenapa tidak kita lakukan di sini. Dan di sini awalnya kita pesimis ya, karena memang kondisi pandemi tentu orang kemampuan ekonominya menurun. Apakah ada orang yang masih mau kasih parcel gitu ke orang-orang di sekitarnya? Tapi kemudian Allah berikan ide, kenapa tidak kita berikan? Di sini itu urat berbagi orang tuh banyak banget, besar banget urat berbaginya. Dan akhirnya kita membuat satu rumusan, penyediakan parcel bukan hanya untuk kepada relasi, bukan hanya untuk ke mitra, bukan hanya untuk ke rekanan bisnis, tapi kita juga berbagi, kita juga menyiapkan parcel untuk berbagi. Nah, parcel berbagi inilah yang awalnya menjadi trigger ya, parcel berbagi itu jadi bisa untuk ke orang-orang yang memang ingin berbagi ke timnya, ingin berbagi ke karyawannya, kemudian yang ingin berbagi kepada yatim misalnya gitu, atau yang ingin berbagi kepada fakir miskin atau tetangga-tetangganya. Nah, selama ini orang berbagi hanya dengan memberikan dalam kantong kresek ataupun dalam kardus. Nah, ide kita, kenapa tidak? Mungkin secara nominal kemampuan berkurang secara nilai, tapi kebahagiaan itu harus dibagi, dan rasa menghargai itu ketika rasa itu lebih tinggi, kesannya lebih tinggi yang diberikan, tentu itu akan membuat orang merasa lebih dihargai. Nah, mengapa tidak kita buat parcel untuk berbagi sehingga orang
yang tadinya mungkin secara nominal tadinya berbagi dengan nominal 200.000 ke atas, tapi kemampuan menurun namun tetap ingin berbagi. Nah, kita membuatkan kemasan yang cantik sehingga nominal yang tadinya mungkin tidak lagi senilai 200.000, tapi di bawah itu, tapi tetap bisa disampaikan dengan kesan yang justru jauh lebih merasa dihargai orang yang menerimanya. Itulah yang menjadi awalan ide kita. Akhirnya kita mengeluarkan program untuk Partik ini, Parsel Cantik OK Solution. Ini menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin berbagi dengan nominal yang mungkin menurun dari sebelumnya, tapi dengan kesan yang jauh lebih mendalam. Nah, inilah buah karya dari tim yang luar biasa. Akhirnya kita mengajak tim, dan ternyata tim yang terbangun sungguh sangat luar biasa. Saya juga sangat terkesan dengan kerja tim yang saya sendiri tidak mengira bisa bekerja secepat itu, segesit itu. Kita pernah mengerjakan 120 paket parcel dalam waktu hanya 2 hari. Dan yang pesan pun sebetulnya kaget, kok bisa selesai gitu. Nah, tadinya beliau mengira mungkin belum selesai gitu ya. Tapi karena kita memang komitmen dengan janji kita 2 hari kita harus selesaikan di hari Ahad sudah selesai. Begitu kita sampaikan sudah selesai, ternyata beliau juga kaget sepertinya. Dan bahkan pernah kita melakukan ada satu pesanan dalam hitungan jam selesai, dan itu pesanannya benar-benar dadakan, dan pada saat itu stok sedang kosong. Akhirnya kita dengan nekatnya cari barang, kemudian persiapkan semuanya, dan ternyata alhamdulillah teman-teman berhasil melakukan itu, dan hasilnya pun luar biasa, membuat yang menerimanya terkesan, dan akhirnya beliau pesan lagi dan pesan lagi. Dan teman-teman yang lainnya yang melihat pun akhirnya juga ikut pesan. Luar biasa pekerjaan tim yang terbangun di tim Partik ini. Dan dari situ Allah membukakan ide bahwa insya Allah untuk program Partik ini tidak kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akan melanjutkan program ini dan menjadikan satu unit baru untuk Partik OK. Akan kita lanjutkan untuk berikutnya. Orang-orang akan tetap bisa kita bantu sebagai solusi mereka untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada orang yang menerimanya seperti ini. Jadi isinya bisa berupa pakaian, mukena, pecah belah, kemudian bisa berupa makanan, dan bahkan sembako. Jadi buat teman-teman ketika ingin memberikan sesuatu, ingin menyampaikan rasa syukur, rasa hormat, rasa sayang, ataupun misal teman-teman yang wisuda atau yang sedang melewati sidang dan sebagainya, silakan hubungi kami. Kita akan bantu memberikan kesan yang lebih mendalam dengan nominal sesuai dengan budget yang teman-teman punya. Insya Allah kita akan carikan solusinya. Kita akan buatkan kesan yang lebih mendalam, dan yang paling penting bisa custom. Dan pada akhirnya setelah kita menjalani ini, kita menemukan value-value baru dari tim Partik ini. Pertama, Partik ini bisa custom. Jadi custom bisa diberikan pesan khusus. Kemudian yang kedua customize. Kemudian yang kedua cantik tampilannya. Dan yang ketiga murah. Teman-teman bisa cek harga yang kita tawarkan, insya Allah sangat bersahabat dan bisa disesuaikan dengan budget yang ada di kantong yang sudah disiapkan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam tim Partik ini. Pekerjaan kalian luar biasa, dan ini adalah buah karya kalian, buah karya kita semua. Saya ucapkan terima kasih luar biasa, dan mohon maaf mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal yang sangat mengagetkan, dan itu sangat sering sepertinya mengagetkan. Tiba-tiba ada orderan, saya dengan begitu antusiasnya tidak pernah menolak orderan. Apapun orderan yang masuk saya terima, siap, dan teman-temanlah yang mengeksekusinya dan membuat itu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih tak terhingga buat pasangan saya, pasangan terindah yang selalu siap menjadi tukang becak dari Yogyakarta untuk mengantarkan dalam proses belanja, mengantarkan parcel-parcel ini yang merupakan amanah dari teman-teman yang memesan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.